Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong DPR tadi. Bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Bertanya di awal diskusi ini, kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP. Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Megawati. Anda dengar nggak tadi jawaban? Setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Itu 2014 enggak. Pola hubungan Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda Megawati mau ketemu Jokowi nggak ketemu, nggak ada faedah buat rakyat. Jadi sudah. Udahlah Dedi. Enggak, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, enggak, Anda siapa melarang saya sudah? Video kali ini debat panas antara Deddy Sitorus, politikus PDI Perjuangan, versus Faisal Assegaf, pendukung Anies Baswedan sekaligus pendiri Presidium Alumni 212. Debat panas ini terjadi di program ILC terbaru. Awalnya saya berharap kembali terjadi debat antara M. Kodari dan Rocky Gerung. Tapi M. Kodari kurang mendapatkan banyak waktu bicara dan tidak terjadi konfrontasi hingga program ILC selesai. Malahan yang terjadi debat panas antara Deddy Sitorus dan Faisal Assegaf. Yang sebenarnya mereka berteman karena kubu 01 dan 03 kompak melawan kubu 02. Tak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Poin terpentingnya kan bukan pada putusan yang kemudian 5-3. Tetapi apa yang disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Karena itulah menurut saya sejatinya substansi yang harus kita diskusikan. Yang harus kita perbaiki ke depannya. Itu milestone penting. Cawe-cawe kekuasaan, keterlibatan instrumen-instrumen kekuasaan, pork barrel politics. Kan hal-hal ini yang harus kita selesaikan. Penguatan lembaga pengawas pemilu. Ya, bagaimana integritas KPU. Kalau itu semua udah selesai, saya kira nggak perlu sampai ke MK kok. Asal barang itu selesai di tempat semua. Punya integritas. Jadi ini bukan karena tidak terbukti, karena tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Karena hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan itu. Gitu. Ini satu pembodohan sebenarnya. Dalam kapasitas sebagai politisi perwakilan partai, gaya Deddy Sitorus ini curhat yang tidak mewakili rasa tanggung jawab dalam posisi kelembagaan. Publik di luar sana, masyarakat awam melihat banyak sarana tersedia untuk mengungkap kejahatan. Dan Anda berkali-kali di sana kan mengatakan ada intervensi kekuasaan. Kalau bicara soal trias politik harus dikonfirmasi posisi Anda di DPR bagaimana. Ada kasus skandal Senturi masuk hak angket. Hari ini rakyat tidak mau dibodohi. Ketiga politisi yang mendapat upah dari rakyat curhat di ruang publik. Gunakan sarana dong. Anda dipilih punya mandat. Di awal PDIP itu memberi harapan palsu bahwa hak angket adalah jalan terbaik untuk mengungkap semua kecurangan ini. Tapi kemudian memperlunak perbudakan politik karena disandra oleh masalah kasus-kasus dan kemudian bermain di teras MK. Dan lebih jauh kurang ajar para ketua-ketua umum partai dan elit partai duduk menyantap makanan enak di atas meja daging-daging empuk membiarkan rakyat turun ke MK untuk berdemo meminta keadilan. Sebentar, tadi saya itu sebentar. Jadi kalau menurut saya pola Deddy Sitorus ini kebangkrutan politisi Senayan. Anda tidak usah curhat di tempat ini. Besok itu Anda kumpulkan teman-teman Anda di DPR, gulirkan hak angket, umumkan berapa orang dari PDIP. Itu pertanyaan awal saya tadi. Rakyat ingin bernegara dalam arena konstitusi. Bukan dalam retorika kosong, diamnya Ibu Megawati, sandiwaranya Surya Paloh, main-main topeng keagamaan oleh PKS, main
lincah lompat kota kata seperti PKB. Yang PKS yang mana? Semua yang mana? sampai hari ini Yang mana? tidak ada satu anggota PKS Yang mana satu? mengajukan daftar nama hak angket. Oh ada. Siapa? Nggak tahu. Diumumkan. Ini aktivis nggak update ini. Sebentar. Kita sudah tanda tangan. Oh, besok kita tunggu berapa jumlah orang di fraksi PKI sana akan membenahi pemilu ini dengan mengumumkan daftar nama. PDP demikian. Nasdem demikian. Kita berhentilah soal elektoral ini lah. Agama maksudnya apa tadi? Jelaskan dulu yang mana satu. Saya mengatakan begini, saudaraku Iqbal. Enggak, saya jangan ngomong yang mana contohnya. Saya mau kasih contoh. Hak angket. Tapi kalau Anda berjanji Anda harus penuhi. Kalau orang beragama mengatakan sesuatu di ruang publik akan memperjuangkan hak angket. Kita sudah jelas. Mana? Enggak ada, Iqbal. Dua fraksi perlunya, kita sudah. Tidak ada, Iqbal. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada daftar nama dari anggota DPR mengambil hak konstitusi mereka untuk membongkar kerusakan sistem berdemokrasi. Kenapa? Ada yang terlewat oleh Dedi. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR membiarkan undang-undang ini untuk mengawal, memproses bakul sampah demokrasi yang penuh dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan 20% presidensial threshold adalah gambaran terang bahwa itulah awal dari kecurangan. Dan itu tidak pernah disinggung. Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK. Bongkar itu 20%. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati, dari Surya Paloh. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini untuk kepentingan permainan, menipu rakyat. Cukup. Ya, Saya kira itu cukup poinnya. ya. Dari Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Dong. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong DPR tadi. Bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya. Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal diskusi ini. Loh. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP. Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Anda Megawati. jangan dengar nggak tadi jawaban saya? Kedua, jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan. Seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR. Cukup hak angket. Anda tidak mendengar penjelasan saya bahwa kita adalah negara presidensial. Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya beri Anda clue. Setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Itu curhat. 2014 enggak. Pola hubungan Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda Megawati ngomong mau ketemu Jokowi nggak ketemu nggak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan sebagai bagian dari proses kecurangan pemilu. Sudah belum? Udahlah Dedi. Sudah. Udahlah Dedi. Enggak, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, Enggak, Anda siapa melarang saya sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar, itu pikiran fasis, Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat, terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kau samakan. Loh, jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada hak, tapi ada prosesnya, ada pertimbangan. Ini bukan gerombolan. Anda menggampangkan persoalan. Seolah-olah ini urusan 1, 2, 3 orang. Politisi tidak menggunakan hak konstitusi. Anda jangan simplifikasi. Itu komplotan. Sekarang saya kasih tahu Anda sebentar, Bang. Kita rehat sejenak. Nah, bagaimana menurut kalian? Dukung Deddy Sitorus atau Faisal Assegaf? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.